A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Para sahabat sekalian, ini malam penuh barakah. Ini malam rahmat Allah turun, hujan yang tidak boleh lalai kita mensyukuri. Banyak orang kesal karena hujan turun. Banyak orang yang merasa terganggu urusannya karena hujan turun. Maka sekali lagi saya katakan, seperti biasa sudah diterangkan, banyak orang lalai sesungguhnya karena hujan turun. Berarti ini rahmat Allah yang turun. Lalu mereka menyesalinya karena segala urusan keduniawiannya terganggu oleh rahmat Allah ini, seolah-olah seperti itu. Maka agar kita tidak kufur nikmat dan kita selalu waspada atas apa-apa yang diberikan, termasuk rahmat Allah berupa hujan ini, maka segeralah kita bangkitkan di dalam hati kita sebuah rasa syukur agar kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih banyak lagi daripada yang sekarang ada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diterangkanlah di dalam kitab ini yang sesungguhnya saya sudah menerangkannya minggu yang lalu dan melompat ke minggu yang sekarang. Akan tetapi hal kesufian atau bahasa yang disebut sufi tadi adalah lebih terlihat menonjol kepada akhlak. Di masa kini banyak orang berbicara tentang agama dan memaksakan pendapatnya untuk ditelan oleh orang lain dengan menghukum seketika orang lain salah, menghukum seketika orang lain bid'ah, syirik, masuk neraka jahanam. Sesungguhnya orang-orang yang seperti itu dia telah berlaku bagai Tuhan. Dia telah berlaku bagai Allah. Sifat-sifat Allah dan kewenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah dipakai oleh dia. Para sahabat sekalian, tidaklah begitu beragama. Itu hanya sebuah pendapat. Dan di negeri ini, di Indonesia tempat kita berdiam, tidak pernah ada yang menyalah-nyalahkan kita sepanjang kita beribadah. Itu baru kemarin-kemarin saja, beberapa tahun terakhir. Akan tetapi, biarkan itu sebuah pendapat. Kita harus menunjukkan akhlak-akhlak yang terbaik. Para sahabat sekalian, sufi sudah diterangkan tadi di dalam kitab Al-Lumah, dan para guru-guru besar Al-Azhar itu banyak menerangkan tentang ilmu tasawuf. Jadi kalau mau belajar ilmu, cepat pergi ke Mesir, jangan kemana-mana. Itu ada di sana, ada sebuah universitas Al-Azhar, universitas paling tua di atas bumi ini. Pergilah belajar di sana, bukan di tempat lain. Di sana segala kitab ada, di sana segala ahli ilmu pengetahuan ada, dan para guru-guru besar di sana banyak yang berthariqah, yang hidup sufi. Akhlaknya sangat indah, tidak congkak, sopan santunnya sangat bercukup, sehingga kita dapat mencontoh orang-orang yang hidup bertasawuf seperti ini. Orang-orang yang hidup bertasawuf, yang menegakkan
tauhid. Ingat, orang-orang yang hidup bertasawuf adalah yang menegakkan tauhid di dalam dada, menyingkirkan yang lain kecuali zat Allah semata. Maka sudah barang tentu dengan banyak beribadah, dengan banyak riyadah, dengan banyak mujahadah, tidak dengan menebarkan pendapat sendiri-sendiri, tidak seperti itu. Kita adalah di Indonesia orang yang bermazhab Syafi'i. Di seluruh dunia pergi kemana-mana, orang mengerti bermazhab Syafi'i. Tetapi manakala saya sedang pergi dengan para sahabat, pergi ke Turki, pergi ke Asia Tengah, di sana bermazhab Hanafi. Itu Imam Abu Hanifah banyak menyebarkan ke sana. Maka saya ikut dengan mazhab Imam Abu Hanifah itu. Tidak ada kesalahan di dalamnya. Tidak pernah menyalah-nyalahkan yang lain. Tidak ada permasalahan di dalam al-Islam ini, hal-hal furu', hal-hal khilafiyah. Jadi sekali lagi, para sahabat sekalian, para sufi mengolah hatinya. Syariat berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis itu harus dipegang teguh, sehingga ketauhidan kita menjadi kokoh. Karena tauhid ini tidak bisa disuruh-suruh. Gak boleh begini, gak boleh ziarah kubur, nanti syirik, nanti syirik kalau menyembah kubur, kubur disembah-sembah, diminta-minta, itu syirik. Dan tidak ada ulama yang menyuruh-nyuruh menyembah kubur, tidak ada. Tidak ada. Pergilah berziarah kubur untuk zikrul maut, mengingat tentang kematian, bahwa kita akan dikubur. Seperti kita datang pulang ke Madinah, berziarah ke makam Nabi. Barang siapa manusia mempunyai hati di dalam dadanya, pasti ingin berziarah ke makam Nabi. Bukan meminta-minta ke kubur Nabi sehingga kita menjadi musyrik. Tidak. Melontarkan kasih sayang, membaca sholawat seperti Allah membaca sholawat dan malaikat membaca sholawat untuk Nabi. Allahu wal malaikatahu yusallu ala Nabi. Apalagi orang model kita, siapa gerangan kita? Siapa manusia paling congkak di atas bumi ini yang melarang-larang sholawat? Al-Islam datang kepada kita dibawa oleh Nabi. Allah bersolawat, malaikat bersolawat, maka kita akan ikut karena Allah lakukan itu. Karena kemuliaan Rasulullah SAW. Dan selama kita berbanyak-banyak membaca sholawat, hadis menyebutkan di dalam kitab Mukhtarul Hadis, barang siapa membaca sholawat 80 kali di hari Jumat, maka dosa-dosanya akan diampuni 80 tahun lamanya. Itu menunjukkan kecintaan pada Nabi. Bukan malah congkak melarang sholawat. Dan Nabi sebanyak-banyak kita membaca sholawat, pangkat Nabi, pangkat Rasulullah tidak berubah menjadi Tuhan, menjadi apa. Tidak, Rasulullah yang aku harus patuh. Sehingga aku lebih baik menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala atas patuh kepada Nabi yang bawakan perintah Allah lalu disampaikan kepada kita. Kita patuh pada Nabi, lalu kita menyembah Allah, mengesahkan Allah seesa-esanya. Itulah atas dasar itu di pengajian kita, thariqah kita, membesarkan kalimah la ilaha illallah, menyingkirkan segala yang lain, termasuk
pendapat-pendapat kita yang ada di otak kita seolah-olah kita paling benar. Tidak begitu. Barang siapa mempunyai pendapat di atas bumi ini, atas al-Islam, menyalahkan yang lain, hanya dirinya yang benar, dia musyrik. Itu syirik telah dilakukan. Karena dia bertuhankan pendapatnya, tidak bertuhankan Allah Ta'ala. Sedangkan itu adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tauhid tidak bisa disuruh-suruh, jangan begini, jangan begitu, lalu kokoh di dalam hatinya. Tidak bisa. Ketauhidan yang genap hanya bisa dikejar dengan riyadah dan mujahadah. Berjihad melawan hawa nafsu kita. Banyak keangkuhan, banyak amarah, banyak berbohong, banyak merasa lebih benar, banyak merasa paling indah. Semua disalahkan. Maka itu syirik. Betul yang disuruhkannya adalah tauhid, tetapi tidak sadar bahwa pendapatnya itu dituhankan oleh dia. Bagaimana ulama-ulama bermazhab Maliki, bermazhab Hambali, bermazhab Syafi'i, bermazhab Imam Abu Hanifah? Karena orang yang berpendapat seperti itu pergi ke atas bumi di pojok manapun, semua syirik. Kalau maulid Nabi itu kita pergi ke arah Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Asia Tengah, karena keponakan Nabi banyak yang berbaring di sana menghabiskan usianya. Ada yang pergi ke sana. Saat maulid Nabi, saat Isra Mi'raj, itu di sana menyalakan obor di kampung-kampung, memperingatinya, membuat kenduri. Maulid Nabi sama seperti di daerah kita di sini. Berarti mereka ahli neraka jahanam semua. Naudzubillah min dzalik. Tidak begitulah beragama kita. Tidak begitulah. Berhati-hati hati kita, jangan merasa paling benar. Saya anjurkan, berhati-hatilah. Hanya menyerah kepada zat Allah semata. Katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Tegakkan dua kalimat syahadah itu, beribadatlah, perbaikilah akhlak kita dengan berjuang melawan hawa nafsu kita. Bersihkan amarah, bersihkan ujub, riya, sum'ah, takabur. Barang siapa berbicara, barang siapa berdakwah, lalu di dalam hatinya yang lain salah saja. Ada ujub, ada riya, ada sum'ah, ada takabur, segala macam yang lain masuk neraka jahanam, dia celaka. Kita semua harus merendah. Kita harus bersihkan hati kita. Setelah itu ibadat yang benar menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Adapun perbedaan pendapat tentang kaifiyat zikir, tentang apa, itu perbedaan pendapat tentang bid'ah. Ada yang menyebut bid'ah, ada yang menyebut tidak. Ada yang berpendapat itu bid'ah seperti itu, ada yang berpendapat tidak. Kalau yang berpendapat bid'ah, monggo, tidak apa-apa, pergilah dengan pendapatmu. Boleh juga zikir, tidak usah dengan kaifiat-kaifiat seperti apa. Asal terus banyak berzikir. Banyak. Karena itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Lalu diselewengkan pula
ayat itu, oh zikir itu tidak ini, karena ini pun zikir ini. Benar, lakukan itu semuanya. Benar, lakukan itu semuanya. Dengan kita banyak bergantung hati kita, mengaitkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, tauhid genap, karena tidak bergantung kepada siapapun. Yang kedua, hati kita mau menyeleweng barang sedikit, hati kita sedang berpaut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada tempat untuk penyelewengan. Tidak ada tempat untuk berbuat kejahatan. Karena hati kita terpaut terus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pekerjaan para ahli tasawuf. Inilah pekerjaan para sufi. Lalu orang mau bertasawuf, tidak suka dengan kaifiat zikir yang begini, caranya yang begini, tidak usah. Kejar itu keadaan terus-menerus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi kehidupan ini, silakan mau jadi apa di atas bumi. Tapi harus ingat-ingat di dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa dia diberi rizki yang lebih banyak, maka manusia ini akan membuat kerusakan di atas bumi. Dia menyeleweng kebanyakan orang yang uang banyak. Oh, aku pernah lakukan, oh aku pernah ini dan itu. Maka di dalam ilmu kesufian ini kita waspada kalau pernah mengalaminya. Karena yang disebut rizki yang besar, diberikan kemudahan-kemudahan rizki besar, itu adalah keadaan yang sangat relatif. Ada orang menyebutnya 1-2 miliar besar sekali, lalu akhlaknya menjadi rusak. Ada yang menganggapnya itu sebagai ongkos-ongkos biasa saja. Ada lagi yang menyebut lebih besar lagi. Ada yang disebut besar tapi menurut pandangan kita biasa-biasa saja. Maka kita tidak boleh terganggu dengan isi dunia ini. Karena ini adalah sebuah perjalanan kehidupan, mengisi kehidupan daripada kesucian-kesucian yang sedang kita kejar ini, yang kita mujahadah ini, agar kita tidak menjadi manusia congkak di atas bumi, agar kita menjadi lembut kepada orang lain, agar manusia setiap bertemu dengan kita menjadi aman, agar kita tidak menjadi kembar di dalam kehidupan ini. Tamak kata bahasa Indonesia. Agar hati kita tidak meronta-ronta terhadap isi dunia, sehingga kita menjadi tersiksa karena rontaan-rontaan dunia yang ada di dalam dada. Inilah yang diurus oleh orang-orang yang disebut sufi, orang-orang yang bertasawuf, total menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadat berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Tidak ada yang lain. Para sahabat sekalian, semoga di malam hari ini beroleh keberuntungan, beroleh kebahagiaan di dalam kehidupan kita, di dunia maupun di akhirat. Semoga kita dinaikkan derajat kita, mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hati kita ditetapkan hanya terpaut kepada Allah saja, sehingga ketauhidan kita menjadi genap. Tidak bertuhankan pendapat kita, tidak bertuhankan kepada yang lain. Seperti yang sering kita katakan, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga kita di dalam kesucian. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.